Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita dapat meluangkan waktu untuk dapat hadir dan kumpul kembali pada acara rutin wirid bulanan keluarga besar kita. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berkumpul di rumah Ahlul Bait, Uda kita, Daben. Saya sebagai protokol, sebagai MC mengucapkan terima kasih kepada mama-mama, saudara-saudara semua yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga waktu dan tenaganya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, selagi menunggu saudara kita yang lain yang belum datang, alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Roni Haryanto, SSC SPD. Insyaallah akan mengisi tausiah ceramah pada malam hari ini untuk menggantikan Ustadz kita, abang kita Ustadz Jaya yang sedang berhalangan hadir malam hari ini. Sebelum Ustadz menyampaikan tausiah, izinkan saya melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran agar acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah dari bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'idnillahi wa liya'lamal mu'minin. Wa liya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا وقعدوا
لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون Sadaqallahul azim. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam pembacaan Al-Quran pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Langsung saja kita lanjut ke tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Roni Haryanto SSI SPD. Alhamdulillah yang telah hadir malam hari ini di tengah-tengah kita bersama. Diharapkan untuk mendengarkan Ustadz, untuk adik-adik kita dan anak-anak, semoga bisa mendengarkan dengan tenang. Kepada Ustadz kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta ahli bait yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan tausiah, izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli bait, abang saya, Bang Ben, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya kenal satu persatu, apalagi dengan adik-adik kita, mungkin ada yang masih remaja ataupun yang masih remaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua pada malam hari ini. Pertama-tama dan terutama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dalam kajian yang dibisik-bisikkan dari tadi, kajian rutin dari keluarga yang mempercayakan Bapak saya diundang ke sini. Saya ucapkan ribuan terima kasih, dan berkat atas izin Allah jualah kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hingga kita bisa berkumpul dengan penuh rasa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang berselawat mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan beberapa, bukan berbentuk tausiah. Kalau dikatakan memberitahu berarti saya mengajar, kalau mengingatkan berarti saya menggurui, tetapi di sini kita saling mengingatkan. Yang mana kata saling mengingatkan ini saya satukan Bapak Ibu dalam satu bentuk, yaitu silaturahmi. Dulu ada yang menyatakan apa perbedaan antara silaturahmi dengan silaturahim. Ada yang bertanya, apa perbedaannya silaturahmi dengan silaturahim? Kalau silaturahmi ini adalah penghubung, penyambung. Tetapi kalau silaturahim itu sama artinya dengan berbalik kepada tali pusar. Artinya kita makin lebih erat, lebih erat lagi. Inilah yang disebut dengan silaturahmi pada kita malam hari ini. Jadi ada 4 resep Bapak Ibu, jangan tegang, kita bawa santai saja. Seperti kata TikTok, Instagram dan TikTok yang lain menyebutkan agar komunikasi tidak putus, pinjam dulu 100, bukan seperti itu. Tetapi kita pada malam hari ini akan mengangkat tentang masalah silaturahim dan silaturahmi. Ada 4 resep yang mudah-mudahan pulang nanti bisa diingat. Seperti dalil yang saya sebutkan dalam Al-Quran tadi, dalam surah An-Nahl ayat yang ke-90. Ini menyebutkan bahwa tidak lain tidak bukan tentang silaturahim, dan Allah membenci tentang perbuatan keji dan munkar. Allah memberikan kita pengajaran agar kita mendapat pelajaran. Ada yang memberi pelajaran, maka kalau dalam kata pelajaran itu dalam bahasa Arab disebut dengan tarbiyah. Asal katanya rabi, yaitu pendidikan, belajar dan terus belajar. Maka sampai saat ini saya pun jujur saja tak pantas untuk berdakwah di depan Bapak Ibu. Tetapi kita saling mengingatkan, mana tahu Bapak lupa, saya ingatkan. Nanti kalau saya lupa, Bapak pula yang kembali mengingatkan. Lalu apa 4 resep tadi agar kita bisa bawa pulang? Bukan tentengan seperti yang ada. Ada yang pertama, yaitu silaturahmi yang menjaga hubungan. Hubungan kepada siapa? Hubungan kepada orang lain dulu kita dulukan. Seperti kita hari-hari Bapak Ibu dalam berniaga, dalam berjualan, kita selalu bertemu dengan orang yang belum pernah kita temui. Kalau pelanggan itu sudah biasa, kalau dalam keluarga juga sudah biasa. Tetapi ada orang lain, kita tiba-tiba senyum kepada orang itu terhitung sedekah. Tetapi kalau seandainya senyum kepada tiang listrik, ini baru yang tidak wajar. Jadi bagaimana senyum kepada orang lain? Ini termasuk silaturahim kepada orang lain yang harus kita jaga. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Ini satu resep menjaga hubungan dengan orang lain. Kita tidak tahu hubungan ini apakah napas ini akan berakhir hari ini atau besok. Jika seandainya napas kita berakhir pada malam hari ini, keganjalan dan keganjilan pada kita hari ini akan bermasalah di yaumil akhir besok, pada waktu kita di alam kubur. Ini menjaga hubungan dengan orang lain. Ini aktif ya Pak ya? Menjaga hubungan dengan orang lain. Yang kedua resepnya, setelah kita jaga, kita harus memperkuat. Memperkuat apa? Ikatan persahabatan. Bagaimana cara kita menjaga ikatan persahabatan? Allah takdirkan saya bertemu hari ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik, serta remaja-remaji yang mewakili, yang insya Allah 2 atau 3 kali pertemuan lagi mungkin akan beristri, bisa jadi. Aminkan saja. Nah, tetapi yang memperkuat ini, bagaimana kuat hubungan kita di dalam silaturahim ini, di dalam sahabat. Saya bertemu dengan Bang Ben ini di tahun 2012.
12 kalau tidak salah saya. Ketemu dengan Bang Ben baru 2 kali lagi setelah itu. 2023 bulan puasa baru sekarang lagi ketemu. Kalau seandainya beliau tidak menelpon saya, mungkin takdir itu tidak sampai ke sini. Nah, la yarudul qadar ila doa, kata Rasul. Tidak ada takdir yang bisa dirubah kecuali itu dengan ketetapan, ketentuan dan disertai dengan doa. Ada yang beranggapan hadis ini maudhu, ada yang menyebutkan hadis ini dhaif. Tetapi selagi itu hadis membawa kita kepada kebaikan, bagi saya tidak masalah mau pakai atau tidak. Yang jelas takdir bisa dirubah dengan doa. Perkuat tali persahabatan, perkuat dengan rasa persahabatan, rasa yang pernah ada. Jadi rasa yang tak pernah ada, kita buat rasa itu kembali ada. Kemarin saya bertemu dengan Bang Ben, perasaan baru hari kemarin. Padahal rasanya baru betul. Ternyata sudah hampir 3 tahun saya tak bertemu. Rasanya sudah 2 tahun sudah tak bertemu. Tapi hari ini dipertemukan kembali. Jadi untuk mewujudkan, kata bahasa anak-anak sekarang Bapak, mewujudkan rasa yang pernah hilang, menjadikan rasa yang pernah ada, itu sangat sulit. Apalagi bahasa sekarang apa? Move on. Nah, untuk move on itu susah kali. Apalagi kalau sama-sama dengan Bang Ben, nanti kalau saya move on, nanti ketawa orang. Tak mungkin laki-laki sama laki-laki. Kan tak boleh. Nah, jadi alhamdulillah kembali banyak saya bersyukur kepada Allah. Ya Allah, malam ini saya dipertemukan lagi dengan Bang Ben. Pada tiap hari saya lewat sini, Bu. Pergi ke pasar. Bolak-balik. Tapi saya nak mampir. Karena gerak kaki saya ini belum ada mengarah ke sini. Tapi malam ini digerakkan ke sini. Bertemu dengan bapak, ibu. Alhamdulillah saya ditemukan di sini. Masya Allah. Ini resep yang kedua. Setelah dijaga, kita kuatkan lagi hubungan. Apa hubungan tadi yang diperkuat? Tentang persahabatan. Ini belum sampai kepada yang intim seperti keluarga. Apa yang kedua? Kuat. Yang ketiga adalah dieratkan lagi. Kalau tak bisa dijaga, kita kuatkan tali silaturahim. Tidak bisa juga dengan dikuatkan, kita eratkan lagi. Eratkan tali silaturahim sesama keluarga. Kita satukan kembali yang jauh. Tunjukkan kekompakan, tunjukkan kebersamaan. Terkadang Bapak Ibu, kita perbedaan itu akan hadir apabila 3 hal yang akan muncul. Sesuatu itu akan muncul karena 3 hal perbedaan. 1, karena kelebihan harta. 2, karena kelebihan ilmu. Yang ketiga adalah kelebihan dari penampilan. Agar sama bentuk wujud kita bersatu yang kompak, inilah kita eratkan lagi tali ikatan keluarga. Ini yang paling penting. Jangan sampai tali silaturahim ini terpecah belah. Jangan sampai pengajian ini nanti ada gosip, kemudian hilanglah pertemuan yang seperti ini. Padahal pertemuan yang semacam ini, malaikat menyaksikan kita. Oh, ini disaksikan sama malaikat. Tadi dibacakan oleh adik kita yang belum sempat saya kenalan namanya siapa. Dibacakannya Al-Quran. Kami mendengar pun yang hanya sekedar megang HP itu dapat pahala tuh. Apalagi yang membaca, dapat pahala luar biasa. Tetapi kita menyimpang sedikit kepada adik-adik kita, remaja-remaji. Setelah silaturahim terjaga dengan erat, kita akan memilih dengan menyatukan hubungan yang haram menjadi halal, yaitu pernikahan. Jika ingin memilih perempuan, pilihlah dia dengan 4 hal yang disebutkan: ankihu limar'ata li arba'in limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha. Pilihlah perempuan itu dengan 4 perkara. 1, baik dia keturunannya. Kemudian baik pula dia selain agama, itu terakhir itu. Ankihu limar'ata.
kaya dia, ada memiliki harta. Gunanya apa? Bukan kita nebeng, tetapi gunanya ketika kita tak mampu membeli bedak, apalagi zaman ini zaman apa namanya tuh? Pakai skincare itu ya. Nah, pakai skincare inilah sibuk semua ini. Inilah gunanya tadi yang satu tadi. Ankihu limar'ata tadi. Limar'ata li arba'in limaliha. Limanya ini tadi, kekayaannya itu. Bukan kita nebeng. Kemudian wali jamaliha yang kedua, cantiknya ada. Bawa ke gelap bisa, bawa ke terang dapat, bawa baca Yasin pun kita oke. Kadang ada nih yang baru nikah, ya Pak, kita pengalaman sudah sama-sama punya anak. Mungkin bapak-bapak sudah punya cucu. Kalau waktu sebelumnya bukan main mesra, tetapi ketika sudah berumah tangga, anak satu masuk lubang, itu mata jaga. Itu karena kurang hati-hati tadi. Hilang rasanya itu apabila muncul anak satu. Hilang rasa itu. Jika ada rasa ini muncul, rasa yang hilang, rasa perasaan ikatan suami istri hilang, maka kembali lagi kita introspeksi diri lagi, apa kesalahan dalam suatu hubungan. Ini yang paling penting. Lijamaliha, cantiknya ada. Baru lihasabiha, keturunannya jelas. Keturunannya, nasabnya nih jelas. Dari mana dia berasal jelas. Tiga. Barulah kalau tiga ini tidak ada, barulah lihat walidiniha, agamanya. Kalau ada yang keempatnya itu, saya pun mau juga sebetulnya, tapi mustahil di zaman ini ya Bapak ada yang 4 itu. Jadi bagaimana, ini kan sedikit egois, hanya untuk lelaki memilih perempuan. Bagaimana dengan perempuan yang memilih lelaki? Untuk melihat lelaki ada 3. Curang, tadi 4 ini 3. 1, dia tahu dengan kodratnya sebagai imam. Terkadang imam, maaf, batal dia sholat, dia tak ngaku batal. Buang angin dek, dikit aja. Sedikit banyak, buang angin batal. Ini kiasnya nih. Jadi dalam hukum agama berumah tangga itu selalu dikiaskan kepada sholat. Karena apa? 4 hal pada laki-laki menilai perempuan, 3 hal pada laki-laki yang dinilai perempuan. 1 tadi itu, dia tahu dengan kodratnya, paham dia jadi imamnya. Itu 1. Yang kedua, bagaimana cara perempuan melihat lelaki itu patut untuk dijadikan suami? Dia tidak pasif. Dia tidak mengerjakan sesuatu yang melalaikan waktu. Wah. Yang ketiga, kalau ada yang ketiga ini, laki-laki tidak sesuai dengan tepat pada waktu dan masa, dia tidak sejajar dengan omongan dan ucapan. Maka disebut situ kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taqulu. Allah membenci orang-orang yang berkata tetapi tidak sesuai dengan perbuatan. Jadi menyimpang dari perbuatan hal yang semacam ini dalam perbuatan Bapak Ibu, perbuatan yang tidak sesuai, maka pilihlah untuk anak gadis kita. Kalau ada 3 pada lelaki ini, ambillah dia jadi menantu. Tapi kalau tidak ada, lepaskan. Hanya nanti mendidik dan dididik. Susah jadinya. Lalu apa? Ketika kita menjaga silaturahim itu susah, maka kita perkuat lagi dengan persahabatan, lalu kita eratkan lagi dengan kekeluargaan. Inilah salah satu contoh mempererat tali silaturahim antar kekeluarga. Mungkin Bapak Ibu sehari-hari pada jauh, ada yang di Panam mungkin, ada yang di Kubang mungkin, ada yang di Hang Tuah, di Kulin mungkin. Nah, pada malam hari ini yang kajian bulanan yang kata bisikan tadi yang saya dapat, di sini kajian bulanannya tetap dilaksanakan. Alhamdulillah sangat langka pada zaman ini. Terkadang hanya bertemu dalam silaturahim ini 2 yang terjadi. Kalau tidak gosip, arisan. Kalau tidak gosip, pasti arisan. Maka Ustadz Jabir itu dia melarang yang namanya arisan ini.
Karena kalau kurang hati-hati akan menimbulkan yang namanya riba di sini. Kalau kurang hati-hati. Contoh, pakai dulu, bayar lagi, pakai dulu, bayar lagi. Ini memang simpan, tetapi kalau continue sesuai dengan arah tidak masalah. Maka dua hal ini yang selalu terjadi di dalam silaturahim. Zaman ini yang saya perhatikan. Tetapi ada tambahan satu lagi, ketika bertemu setelah selesai jepret, maaf nih Bu, selfie, betul? Jepret. Nah, artinya Allah tidak melihat perbuatan kita melalui status WA, Instagram ataupun Facebook dan Twitter. Tetapi tidak, semua Allah tidak lihat itu. Tetapi Allah melihat bagaimana keagraban bapak-bapak selama ini menjaga. Kalau ada selisih paham sedikit, itu dilebih kurangkan saja, bermaaf-maafan. Mungkin ada bapak yang selama ini yang berkumpul pada malam hari ini, maaf, yang orang tuanya sudah tidak ada lagi. Dengan adanya seperti ini kita berkumpul kembali. Inilah caranya. Nanti kalau tidak kita satukan seperti ini, nanti bisa-bisa anak kita berantem di luar, kita tidak tahu. Rupanya dia berkelahi sama sepupunya, karena tidak kenal. Tapi ini kan disatukan. Maka kenallah, oh ini saudaraku, oh ini pamanku, ini bapakku, ini om aku. Dengan inilah kita bertemu. Dengan inilah kita bersama kembali. Jika tidak kuat dan tidak erat dalam tali silaturahim, kita satukan lagi menjadi 4, yaitu kita bangun kebersamaan. Inilah kebersamaan. Mungkin di rumah tadi malas sekali kajiannya, kajian rutin wirid bulanan ini, paling-paling nanti seperti ini hasilnya. Nah, tapi kali ini insya Allah kita dawamkan, kita biasakan setiap kali pertemuan. Insya Allah mudah-mudahan dalam ruangan ini Allah angkat derajat, yang dagangnya belum lancar dilancarkan, yang urusannya belum selesai diselesaikan. Begitu juga dengan yang jomblo dan jomblowati, mudahan dipercepat juga. Amin. Nah, amin. Ini yang keempat, dipererat. Karena apa? Rasul itu sangat mengancam dia, kalimatnya itu kalau saya nilai. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang bunyinya yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga seseorang itu apabila dia memutus, tutup kurung nih, silaturahim, silaturahmi. Bertengkar sedikit, putus, bulan depan baru ketemu lagi. Bertengkar hari ini, besok ribut. Untuk itu, dengan adanya ini, kita kiaskan Bapak Ibu kepada piring yang berada di dalam sebuah keranjang. Kita tidak menghempas dan tidak menjatuhkan, pasti dia retak juga. Begitu pula lah dengan hubungan kita pada malam hari ini, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita jangan sampai terpecah belah. Orang terserah orang, yang penting keluarga kita bersatu. Jika ini kurang, undang lagi di grup bulan depan. Tolong datang kajiannya. Kita kumpulkan lagi. Mana tahu besok jauh, kita dekatkan, yang dekat kita eratkan lagi. Untuk apa ini semua? Biar kita tinggal di kota, di kampung, di rantau orang, tapi terasa kampung. Tapi kalau kita tinggal di keramaian tapi rasanya hidup sendiri. Karena ini kita menyelesaikan urusan masing-masing, tak peduli dengan keluarga. Ini yang sangat berbahaya ya Bapak Ibu. Jadi untuk itu, kesimpulan dari 4 ini, setelah kita jaga, kita kuatkan, kita eratkan, barulah kita bangun tali silaturahim ini lebih kokoh. Kalau hari ini Bapak dengan Ibu sudah kokoh, besok dikokohkan lagi. Jangan sampai terpecah belah. Oke? Mungkin hanya sampai di sini saya mengingatkan Bapak Ibu. Kurang lebih tidak enak di pendengaran Bapak Ibu, sepot rasanya di telinga Bapak. Dia ini mendidik betul, mengajar betul. Saya mohon maaf secara pribadi. Insya Allah
pada pertemuan kita malam hari ini mendapat berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin bil awwalin wal akhirin. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا سبي سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتهشعنا وتعبدنا وتمم تنصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين ودنيا والآخرة وعافية في الجسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. آمين. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شقاتك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. اللهم اغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم يا كريم. Diam. Duduk. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz kita, Ustadz Roni Hadianto, yang telah menyampaikan nasihat dan ceramahnya
pada kita malam hari ini. Semoga dengan tema silaturahmi, semoga hubungan kita ke depannya semakin terjaga lagi, semakin lebih baik. Semoga saudara-saudara kita yang tidak hadir malam hari ini bisa dapat berkumpul lagi bulan depan. Terima kasih banyak kepada Ustadz. Kalau dari kampung, ya. Kalau dari kampung kami, Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, 2 hari 2 malam. yaitu alhamdulillah Ahlul Bait telah Nah, sekarang sudah dijawab. menyiapkan beberapa hidangan spesial. Insyaallah akan kita langsung saja santap setelah ini. Pada waktu dan tempat dipersilakan menyantap hidangan.